Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir pada kegiatan kita pertemuan untuk kegiatan diklat ini, yaitu diklat tentang pencegahan dan penanganan stunting terkait dengan SDM kesejahteraan sosial. Nah, saya akan menyampaikan modul 7 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Dalam bagian sesi 12, bagaimana mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nanti ada indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran kita. Pertama, peserta nantinya diharapkan dapat menjelaskan pentingnya jamban sehat. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan kriteria jamban sehat. Nah, tentu saja pada saat kita berbicara tentang jamban sehat, tentu Bapak dan Ibu sudah familiar tentang jamban itu. Nah, kira-kira bagaimana kondisi jamban yang ada di tempat Bapak dan Ibu? Ciri-ciri jamban itu seperti apa? Tolong silahkan Bapak dan Ibu berdiskusi berpasangan untuk membicarakan bagaimana kondisi jamban di tempat Bapak dan Ibu dan ciri-cirinya seperti apa. Silahkan. Bapak dan Ibu sudah menyampaikan, sudah berdiskusi tentang jamban. Nah, saya akan mencoba menyampaikan pengertian jamban itu seperti apa. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk. Nah, tentu saja yang dilengkapi dengan penampungan kotoran atau penampungan unit kotoran dan tersedia fasilitas air bersih dan sabun untuk membersihkan kotoran sehabis kita BAB. Nah, itu pemahaman jamban. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu harus memahami juga mengapa kita harus menggunakan jamban. Nah, ini ya. Jadi kita harus jelas kenapa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai keluarga harus mempunyai jamban. Pertama adalah untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan tidak berbau. Nah, yang kedua, agar dengan kita punya jamban sehat, kita tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi sumber penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, dan penyakit saluran pencernaan. Nah, tentu saja ini adalah bagian dari penyakit kulit dan keracunan. Nah, nantinya yang menjadi salah satu penyebab stunting. Nah, itu ya, Ibu tadi sudah mengetahui tentang kriteria jamban sehat. Ya, tentu saja dengan mengetahui tentang kriteria jamban sehat, nah, coba Bapak dan Ibu diskusikan. Kira-kira manfaat jamban sehat itu apa? Coba Bapak dan Ibu berpasangan dengan temannya, bisa 1-3 orang, nanti mendiskusikan tentang manfaat jamban sehat. Silahkan diskusikan dengan waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan tentang manfaat jamban sehat. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya. Nah, coba kita lihat dari manfaat jamban sehat. Pertama adalah agar lingkungan menjadi lebih bersih. Yang kedua, tentu dengan jamban sehat bau berkurang, tidak mencemari bau di lingkungan kita. Kedua, atau yang ketiga, kesehatan meningkat. Kemudian pada saat kita mau BAB, tentu dengan punya jamban sehat di rumah, tentu kita tidak perlu lagi ke ladang pada malam hari atau ke kebun. Dan tentu saja yang sangat penting adalah memutus penyebaran penyakit. Itu manfaat jamban sehat. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan mencoba memperlihatkan kira-kira dari
gambar ini masuk kriteria jamban sehat atau jamban tidak sehat? Bagi keluarga kita dengan mempunyai jamban yang tidak sehat ini. Nah, kemudian saya akan mencoba membandingkan dengan gambar berikutnya. Dari gambar yang berikut ini, apakah yang sehat atau tidak sehat, Bapak dan Ibu? Oh ya, baik. Nah, tentu saja ini adalah gambar yang termasuk jamban yang sehat. Nah, tentu dengan ada gambar ini kita mempunyai kriteria jamban sehat. Coba kita lihat Bapak dan Ibu, kriteria jamban sehat itu seperti apa? Nah, tentu adalah mencegah kontaminasi ke badan air. Yang kedua, mencegah kontak antara manusia dengan kotoran. Jadi jangan sampai kita yang sedang BAB melihat kotoran kita sendiri. Nah, itu ya. Ketiga, membuang kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya. Jangan sampai kotoran kita itu nanti dihinggapi oleh serangga atau binatang lainnya. Nah, tentu saja nanti serangga ini akan menghinggapi tempat-tempat tertentu, apalagi makanan-makanan kita. Yang keempat, mencegah bau yang tidak sedap. Kloset dudukannya terbuat dari benda atau papan atau ulin yang aman bagi pengguna. Nah, itu kriteria jamban sehat. Nah, tentu saja harus diperhatikan bagaimana tentang kriteria jamban sehat. Nah, tentu ada beberapa hal lagi ya. Pertama, yang perlu diperhatikan lagi juga terkait dengan kriteria jamban sehat, jarak antara lubang septic tank dengan sumber air bersih itu paling tidak antara 10 sampai 15 meter. Yang kedua, tentu saja lantainya kering, jangan sampai lantainya lembab. Nah, tentu kita membuat lantai agak miring supaya mendekati pembuangan air. Yang ketiga, tentu saja jangan sampai kotoran kita itu bisa dihinggapi oleh serangga. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Dan yang sangat penting sekali adalah pembersihannya, pemeliharaannya. Jangan sampai nantinya jamban sehat kita lantainya kotor, tempatnya kotor, ya. Yang terakhir tentu saja adalah harus ada dindingnya. Jadi jamban sehat harus punya dinding, kemudian punya atap, kemudian punya air yang bersih, disediakan sabun. Dan tentu saja adalah untuk membersihkan. Kriteria jamban sehat itu seperti apa? Dan manfaatnya apa bagi kita semua? Nah, salah satunya tadi apa? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat jamban sehat? Mungkin Pak Yanto mau menyampaikan apa salah satunya manfaat dari jamban sehat? Oh ya, terima kasih Pak Yanto. Mungkin Pak Roni lagi ada mau menyampaikan manfaat jamban sehat itu apa? Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Roni dengan Pak Yanto. Wah, luar biasa. Ternyata Bapak dan Ibu dengan waktu yang sangat singkat sekali sudah bisa memahami tentang pentingnya penggunaan jamban sehat. Nah, tentu saja agar ini jamban sehat ini perlu terpelihara, tentu di dalam keluarga perlu ada komitmen bagaimana menjaga agar jamban ini terpelihara kebersihannya. Nantinya kalau di lingkungan kita ternyata ada beberapa keluarga yang tidak punya jamban sehat, paling tidak Bapak dan Ibu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya penggunaan jamban sehat. Ya, itu salah satu pemicu terjadinya stunting. Ya, yang sangat penting yang perlu digarisbawahi adalah pencegahan stunting itu dimulai dari keluarga. Nah, bagaimana kita memulainya? Salah satunya adalah dengan menyediakan jamban sehat. Baik, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita aplaus dulu untuk kita semua, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, harapan saya mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu dan saya juga dengan keluarganya bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita memahami pentingnya penggunaan jamban yang sehat.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.